Halo adik-adik di Ruang Akademi semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas cara kerja dari yang namanya unicycle nih. Wah, udah pada bikin semua belum unicycle-nya? Yang jalannya kayak gini ya? Iep, 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 gitu. Yang kalau kita goyangin, nah kayak gini. Udah pada dibikin semua kan unicycle-nya? Nah, sekarang kita akan bahas cara kerjanya. Apa aja sih yang bisa dipelajari dari si unicycle ini? Nah, dari box yang kamu dapatkan, unicycle itu ada 2 CD. Ada 2 CD yang nanti akan jadi wheel atau jadi roda. Lalu ada 2 potongan cardboard. Ada 1 buah stick bulat untuk di tengah-tengahnya. Dan ada 2 buah karakter, partboard karakter. Dan ada 2 pemberat di dalamnya. Ada 2 baut yang akan dijadikan sebagai pemberat. Nah, cara kerjanya dari unicycle ini tinggal kita dorong, lalu dia akan maju ke depan. Lalu si karakter bintang dan karakter ikannya itu akan bergoyang-goyang mengikuti arah putaran si wheelnya karena adanya si pemberatnya. Nah, cara kerja yang paling pertama kita akan pelajari adalah yang paling kelihatan dari si unicycle ini adalah axle dan wheel. Axle dan wheel. Nah, axle dan wheel ini udah pernah kita temukan di balon car atau di mobile magnet sebelumnya. Nah, sekarang unicycle itu menggunakannya lebih jelas lagi penggunaan prinsip kerja dari axle dan wheel. Ada yang tahu nggak mana yang axle-nya, mana yang wheel-nya? Iya, bener banget. Yang jadi wheel adalah si CD-nya. Jadi CD-nya ini adalah wheel-nya. CD-nya ini adalah wheel-nya. Nah, ini jadi wheel. Ini kita bilang wheel. Dan yang jadi as itu adalah stick bulatnya. Stick bulat yang ada di tengahnya. Jadi stick bulatnya itu akan jadi as. Jadi ini kalau kita ini adalah axle. Nah, ini axle-nya, ini wheel-nya. Axle-nya akan berada di tengah-tengah si wheel-nya. Nah, jadi ini wheel, ini si axle begini. Nah, seperti yang udah kita tahu, prinsip kerja axle dan wheel ini adalah axle-nya itu harus tertanam, harus menyatu sama si wheel-nya. Karena kalau misalnya enggak, dan dia harus bisa menggerakkan si wheel-nya. Jadi kalau misalnya kita kayak gini, kalau dia diam nih, nggak bisa nih kita nggak ada yang bisa terjadi. Kalau misalnya kayak gini doang, kayak gini aja nih nggak bisa terjadi apa-apa. Makanya kita butuh sebuah cardboard yang ada di sini buat. Kan ini lubangnya besar, lubangnya si CD-nya. Nah, supaya bisa di tengah-tengahnya, kita kasih dia cardboard yang bisa sehingga mendapatkan titik tengahnya. Jadi dia bersatu di dalam titik tengahnya. Dan dia dilem, kamu lem dengan glue gun supaya dia terkunci dan dia bisa menggerakkan si, kalau kita putar, maka dia akan bergerak begini. Akan bergerak seperti ini. Nah, pergerakan ini di ujungnya dihubungkan lagi sama wheel satu lagi. Jadi di ujung sini ada wheel lagi yang sama wheel juga. Ini juga wheel. Nah, di sini dilem, wheel yang di sini juga dilem, yang ini juga dilem. Nah, pergerakannya, kondisi mekanika yang seperti ini membuat kalau kamu gerakan yang kanan, yang kiri juga ikut bergerak. Seperti ini. Karena terhubung sama yang namanya axle di tengah-tengahnya. Nah, axle-nya pun juga ikut bergerak. Jadi kalau kamu putar, axle-nya bergerak, si wheel-nya juga ikut bergerak. Jadi kalau misalnya kamu putar, si wheel-nya misalnya ke arah sini, maka axle di sini juga ikut berputar ke arah yang sama, dan wheel yang sebelah sini juga ikut berputar ke arah yang sama. Jadi semuanya bergerak secara bersamaan ke arah yang
sama, jadi nggak ada yang diem. Jadi semuanya baik wheel maupun axle-nya dua-duanya ikut bergerak. Itulah yang tapi kalau misalnya bisa nggak kamu gerakin wheel-nya aja tanpa kamu gerakin as-nya atau tanpa kamu gerakin axle-nya? Nggak bisa ya, karena semuanya terhubung. Jadi karena dua-duanya terhubung, di sini terhubung, maka dan ini mati. Dan ini kita nggak ngasih, kalau di balon car atau di mobile magnet, di as yang di sini, axle yang di sini kita kasih sedotan. Nah, di sini kita nggak ngasih sedotan. Jadi kita bisa benar-benar melihat cara kerja dari sebuah axle dan wheel. Tinggal dimajukan, kita bisa melihat inilah prinsip kerja axle dan wheel. Dan ini kita akan temukan di mobil, di banyak hal kamu akan menemukan axle dan wheel seperti yang sudah kita bahas. Kamu bisa menemukan axle dan wheel di setir mobil, kamu bisa menemukan ini di keran air, kamu bisa menemukan axle dan wheel ini juga di obeng. Kalau nanti kita pakai obeng, kalau kamu pernah lihat papa dan mama menggunakan obeng, nah itu obeng itu adalah axle dan wheel. Axle dan wheel-nya itu selalu lebih besar. Jadi konsepnya adalah wheel itu selalu lebih besar daripada si axle-nya. Jadi axle-nya itu cukup kecil, tapi dia punya wheel yang lebih besar begitu, seperti ini. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau kita mau wheel bisa berputar, kalau axle berputar, maka wheel harus ikutan berputar. Tapi kita bisa mendiamkan si axle sehingga hanya wheel saja yang berputar. Ini juga boleh, tapi nggak bisa muterin wheel tapi axle-nya ikutan berputar, itu nggak bisa. Jadi axle itu, kalau axle bergerak, wheel pasti bergerak. Tapi kalau wheel bergerak, belum tentu axle ikutan bergerak. Nah, itu prinsip dari axle dan wheel. Tapi axle dan wheel intinya gitu. Axle selalu ada di tengah dan punya diameter yang lebih kecil daripada si wheel-nya, sehingga membuat kita lebih gampang dalam menggerakkan. Lebih gampang mana? Muterin kayak gini, atau kita tadi pakai stick. Ini kan stick ada diameternya kecil. Nah, ini kalau kita mau puterin lebih susah kalau kita mau muterin dia banyak-banyak. Mau gerakin dia lebih susah daripada kalau kita tambahkan dia dengan CD atau wheel yang lebih besar, sehingga kita bisa menggerakkan ini lebih jauh gitu. Jadi kalau lebih jauh, kamu lebih gampang dalam menggerakkan axle-nya. Nah, di dalam unicycle ada lagi nih di tengah-tengahnya. Ada bintang dan ada ikan. Yang kalau kita goyang-goyangin bisa bergerak begini, maju, kanan, kiri. Jadi bisa maju, malah kalau terlalu kencang malahan dia bisa muter ya. Jadi kalau kita balik, zup, selalu muter. Nah, kamu bisa nggak bikin ikannya ada di bawah? Nggak bisa ya, ikannya selalu mau naik ke atas ya. Duh, kalau kamu turunin lagi, ikannya selalu mau naik ke atas lagi. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena ada namanya gaya gravitasi, gaya tarik bumi. Jadi ada namanya gaya gravitasi bumi. Jadi kalau di sini tadi ada karakternya. Nah, misalnya nih karakter bintang. Lalu dia di sini dipasangin nih panjang, lalu di ujungnya diberikan sebuah pemberat. Di sini kita kasih pemberat kan, baut yang lebih berat. Nah, beratnya antara si bintang dan si baut itu masih jauh lebih berat si baut. Jadi bautnya masih lebih berat daripada si bintangnya. Nah, karena dia di sini berputar dan di titik ini, di tengah-tengahnya itu bolong. Dan tapi kalau kamu perhatikan, dari panjangnya si ini antara bintang sama pemberat itu posisi lubang dari si cardboard ini tidak pas di tengah-tengah, tapi lebih ke arah si pemberat. Jadi bukan pas di tengah-tengah di sini gitu, misalnya bukan pas di sini tengah-tengahnya, tapi dibikin lebih ke bawah lagi. Jadi lebih ke arah si pemberat.
inilah yang membuat gaya gravitasi ini bumi itu akan menarik lebih berat si pembaut daripada menarik si bintangnya. Apalagi udah bintangnya ringan dari cardboard, lalu ada pemberatnya. Itulah yang membuat kalau kita taruh dia di atas, karena posisinya tidak seimbang, membuat si baut ini itu bawaannya mau terus turun ke bawah, karena dia pengennya ditarik sama bumi. Tuh, selalu dia ditarik lagi, selalu lagi ke bawah lagi, karena daya tarik bumi itu terhadap si baut ini lebih berat gitu, lebih ditarik sama si bumi. Jadi mau kita taruh di sini selalu nggak seimbang, selalu si pembautnya ada di bawah ya. Nah, itulah yang membuat makanya kalau ini berputar, ini akan ikutan berputarnya seperti ini, bergeraknya seperti ini, karakter-karakter yang ada di atasnya. Nah, itu aja pembahasan kita tentang cara kerja dan pembelajaran yang bisa kita dapat dari si unicycle ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada kesusahan dalam merakitnya, adik-adik bisa langsung tanyakan ke tim Diro, bisa langsung ke tim Diro, atau di list dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas di kelas online yang sudah kalian jadwalkan. Oke, terima kasih. Itu aja dari Kak Abdul. Ayo kita main lagi unicycle-nya. Jangan lupa untuk dikreasiin si unicycle-nya. Oke, bye.